Baiklah, selamat malam semuanya. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial untuk membuat sebuah tabel dalam MySQL dengan menggunakan command prompt. Kali ini saya akan membuat contoh sebuah tabel mahasiswa. Berikut saya akan melakukan tutorialnya. Tentu saja kalian harus masuk ke aplikasi MySQL dulu di command prompt. Saya seperti sekarang ini saya sudah masuk ke aplikasi MySQL-nya. Lalu kita lanjut dengan perintah. Sebelum itu kita akan lihat dulu database kita dengan perintah show databases. Nah, inilah database kita. Untuk sekarang saya akan membuat database yang baru dengan perintah create database, misal mahasiswa. Nah, lalu sekarang kita belum masuk ke database-nya karena di dalam kurung kurawal ini ada kata non, yang artinya kita belum masuk ke database manapun. Untuk masuk, gunakan use mahasiswa. Maka kita sudah masuk ke database-nya mahasiswa. Lalu, sekarang kita akan membuat tabel mahasiswanya. Itu dengan perintah create tabel, singkat saja MHS. Lalu buka kurung, enter aja. Name. Di sini saya menggunakan varchar 10 primary key not null. Lalu enter. Kita buat yang lainnya. Nama mahasiswanya pakai varchar 10. Aduh, di sini rupanya saya salah ketik ya, kurang i-nya. Lalu kita akan mengulangi perintahnya. Create, tambahkan i-nya. New varchar 10, primary key not null. Lalu nama mahasiswanya varchar 10, 50 aja, not null. Nama mahasiswa varchar 50 not null. Lalu untuk alamatnya pakai varchar juga 50. Lalu tanggal lahir. Diakhiri dengan tutup kurung titik koma. Oke. Lalu untuk tabel berikutnya kita akan buat tabel mata kuliah. Create table MK mata kuliah. Lalu kita akan buat kode MK-nya. Kode MK varchar 10 primary key not null. Lalu nama MK varchar 50 not null. Lalu SKS kita pakai INT aja. Lalu SMT untuk semester. Varchar
10. Eh, SKS int 5 ya tidak ada koma. Tidak perlu mengulangi kalau untuk masalah kurang koma atau kurang titik koma, kalian enter seperti ini lalu tambahkan koma. Itu tidak masalah. Lalu lanjut, SMT varchar 10. Ya, tidak masalah jika ada kurang koma atau titik koma, kalian enter di sini, lanjutin aja langsung tutup gitu. Lalu kita akan membuat tabel yang ketiga yaitu ambil MK. Create table, ambil MK. Di sini pertama itu name varchar 10 not null, lalu kode MK varchar 10 not null, nilai int 5 not null, SMT varchar 5 salah 10 not null, lalu tahun ajar varchar 10 not null. Dilanjutkan dengan key name yaitu name, lalu key kode MK, kode MK, key name, key kode MK, kode MK, lalu dilanjutkan dengan constraint, name foreign key name reference MHS name. Lalu constraint kode MK foreign key kode MK reference MK kode MK. Itulah terakhir dari tabel ya.
Kan create table mahasiswa BMK era 1650 for key constraint is incorrectly formatted. Oh, oh, ini nis nisnya ini nim harus ini nis harusnya nim. Lalu mari kita perbaiki ya, maafkan atas kesalahannya. Berarti letak kesalahannya itu ada di sini. Gimana saya salah ketik lagi. Kita ulangi dari ya nih. Create NIM kode MK nilai SMT tahun ajar KINIM kode MK. Ini dia. Ini harusnya NIM. Lalu nah, oke, baru berhasil. Nah, ini ketika tabel sudah aku buat, yang tabel-tabelnya sudah diperlukan, sudah ada. Lalu kita akan masukkan data-datanya ke tabel dengan perintah insert into pertama tabel mahasiswa ya, MHS. Salah, bukan ini perintahnya. Perintahnya itu insert itu MHS sudah benar. Lalu jangan lupa values. Lalu buka kurung. Ini data yang pertama, yaitu dari NIM-nya ya. Kita urutan datanya itu sesuai dari tabel. Misal ini MHS, berarti NIM, nama MHS, alamat, dan tanggal lahir. Berarti pertama kita buat dulu NIM ya, yaitu misal M001, dilanjutkan dengan nama, misal namanya XX, lalu alamatnya misal ada di Solo, dan untuk tanggal lahirnya 1990 1001, tutup kurung. Itu adalah data pertama. Lalu untuk data kedua, misal NIM-nya 2, namanya YYY, dia ada di misal Semarang, untuk tanggal lahir, tanggal lahirnya misal sekian. Lanjut ke data yang ketiga. Ini M ketiga, namanya ZZZ. Lalu misal dia ada di tangganya XXX. Nah, tahun lahirnya 1991, bulan 4, tanggal 15. Untuk akhirinya pakai titik koma. Oke. Data ke tabel mahasiswa sudah. Lalu kita masukin data ke mata kuliah. Perintahnya sama dengan insert into MK values, lalu buka kurung, langsung aja di sini MK01, misal untuk nama mata kuliahnya kalkulus, lalu semester
semester 3, ini kalkulus 1 ya, kalkulus 1, semester 3, ganjil. Lalu MK2 itu misal geometri 2 semester ganjil. Lalu yang ketiga, MK3, kali ini kalkulus 2 semester 3 juga, ini genap. Diakhiri dengan titik koma. Oke. Lalu kita masukin data lagi ke ambil MK, ambil mata kuliah. Misal salah petik M001, koma, petik MK01, ini ya 3, ganjil 2001 hingga 2002, tutup kurung koma. Lalu untuk data keduanya, ini ganti JMK 2, ini 2, ganjil. Ini mahasiswa kedua, MK1, ini 4, ganjil. Lalu mahasiswa ketiga, MK3, 4, genap. Titik koma. Oke. Maka semua tabel sudah dibuat. Untuk melihat isi tabelnya yang sudah kita masukin ke tabel yang kita buat tersebut, dengan menggunakan perintah select bintang from misal tabel ambil MK titik koma. Oke, ini yang telah kita masukin. Bagaimana dengan tabel lainnya? Sama saja perintahnya, tapi beda di nama tabelnya. Misalnya ini MHS, tabel mahasiswa. Lalu untuk melihat, jika kalian ingin melihat eh, data dari mahasiswa ini gimana Pak? Maksudnya kayak mahasiswa ini dia ambil mata kuliah apa, nilainya berapa gitu. Kan soalnya beda-beda tabel. Ini kita buat tabel satu lagi ya. MK. Nah, ini kan beda-beda ini tabelnya. Jika ingin melihat mahasiswa ini, dia di pelajaran apa, dapat nilai berapa gitu. Nah, bisa menggunakan perintah seperti ini. Select MHS titik name, koma, MHS titik nama MHS titik koma MK titik nama MK, koma, MHS ini MHS nama MHS, MK nama MK, koma, ambil MK titik nilai.
dari from tabel MHS, MK, dan ambil MK. Di mana where MHS name itu ambilnya dari ambil salah. Maksudnya mahasiswa NIM itu dimasukkan ke tabel ambil MK di bagian NIM. Lalu N MK titik kode MK itu dimasukkan ke bagian ambil MK titik kode MK. Dan N di mana ambil MK titik kode MK-nya itu sama dengan MK01 titik titik koma. Anda kalau memberikan email clause. Oh, ambil. Harusnya ambil. Select from ambil MK. Nah, oh ini berarti kita melihat siswa mana yang mengambil MK maksudnya mata kuliah kalkulus 1. Itu di mahasiswa SX dan YY. Nilai mereka segini. Lalu bagaimana cara melihat kalau misalnya satu siswa itu, misal siswa SSX-nya itu dia ada ambil mata kuliah apa aja, nilai berapa gitu ya. Ini kan yang kita lihat nih berdasarkan pas saja mengambil mata kuliah kalkulus 1. Kali ini kita akan melihat mahasiswa 1 mengambil mata kuliah apa saja dengan perintah hampir mirip perintahnya, yaitu dengan select juga MHS name, nama MHS, nama MHS, MK, nama MK, ambil MK, nilai dari tabel MHS, MK, ambil MK. Di mana MHS nil itu masuk ke ambil MK name, MK kode MK masuk ke ambil MK kode MK, dan di sini kita ganti di mana MHS titik name-nya itu adalah M001. Oke. Di sini dapat terlihat bahwa mahasiswa 1 yang dengan nama XXX dia mengambil mata kuliah kalkulus 1 dan geometri, dan inilah nilainya. Baiklah, sekian dari tutorial saya untuk tabel mahasiswa ini. Saya juga terdapat beberapa kesalahan. Mohon maaf atas kesalahannya dan terima kasih.